Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema mengambil pelajaran dari kejayaan peradaban Islam. Baik, mari kita awali dengan tujuan pembelajaran. Ada 4 hal. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan Islam pada masa kejayaan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor kemajuan Islam. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis tumbuh kembangnya beragam ilmu. Dan yang terakhir, siswa dapat mengambil manfaat dari Islam pada masa kejayaan. Kita mulai dari periodisasi sejarah Islam. Islam dimulai dari seorang diri, yakni Nabi Muhammad SAW. Lalu atas keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh beliau, baik pada periode Mekah maupun periode Madinah, Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab. Selanjutnya, Islam berkembang dengan pesat ke penjuru dunia atas peran para sahabat dan generasi sesudahnya. Sekitar tahun 610 Masehi, risalah Islam dimulai yang merupakan kelanjutan dan penyempurna dari risalah sebelumnya, yakni saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul yang ditandai dengan adanya penerimaan wahyu pertama, yakni Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diawali dengan kata Iqra yang berarti bacalah. Selanjutnya risalah Islam dalam makna kepemimpinan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, sampai ke Ali bin Abi Thalib. Semuanya terentang dalam kurun 11-41 Hijriah atau 633-660 Masehi. Dilanjutkan oleh Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya masa kejayaan Islam. Perkembangan Islam mencapai puncak kejayaan terjadi di masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil pada masa Daulah Umayyah dan Khalifah Harun Ar-Rasyid pada masa Daulah Abbasiyah. Dapat ditandai dengan pendirian Darul Hikmah atau Akademi Ilmu Pengetahuan pertama di dunia yang terdiri dari perpustakaan, pusat pemerintahan, observatorium bintang, dan Universitas Darul Ulum. Masa-masa kejayaan Islam. Pada masa itu hanya ada 2 negara superpower dunia atau memiliki keunggulan yang mempengaruhi dunia, yakni di bagian barat berkedudukan di Cordova atau Spanyol dan di bagian timur berkedudukan di Baghdad atau Irak. Kekuasaan Daulah Umayyah menguasai Damsyik atau Syria pada tahun 629 Masehi. Kemudian di Syam dan Irak tahun 637 Masehi, Mesir sampai Maroko tahun 645 Masehi, Persia tahun 646 Masehi, Samarkand tahun 680 Masehi, seluruh Andalusia atau Spanyol tahun 719 Masehi, dan akhirnya tertahan di Politir pada tahun 732 Masehi dalam usahanya memperluas pengaruhnya ke Perancis. Kedua negara Islam itu, Cordova dan Baghdad, sama-sama negara yang berlandaskan ajaran Islam, mampu menjulang ke angkasa, membawa kibar kebesaran, menorehkan tinta emas peradaban Islam, kemakmuran dan kesejahteraan. Martabat Islam mampu mengungguli peradaban lain seperti negara Eropa Barat yang pada masa itu masih tenggelam dalam kegelapan yang dikenal dengan Dark Ages, sekaligus menyelesaikan beberapa problematika yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya, faktor pendorong kemajuan Islam. Ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, sejak abad ke-9 Masehi, di negeri-negeri muslim telah tumbuh pusat-pusat yang saling berlomba mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Misalnya di Madinah, di Mekkah, di Baghdad, Damaskus, Kufa, Cordova, dan Isfahan. Yang kedua, umat Islam sangat konsisten dan istiqomah kepada Islam sebagai hasil dari proses telaah dan kajian yang mendalam sehingga menemukan substansi Islam yang mendorong kemajuan dan menjadi umat yang terbaik. Yang ketiga, motivasi ajaran Islam agar umatnya unggul, maju, dan berkualitas dalam segala aspek kehidupan. Sebaliknya, menghindari martabat hidup yang tertinggal dan terpuruk, apalagi menjadi beban pihak lain. Selanjutnya, faktor eksternal.
Yang pertama, adanya hubungan yang dinamis antara kebudayaan Arab atau Islam dengan kebudayaan lain yang telah maju sebelum datangnya ajaran Islam. Misalnya Mesir, Babilonia, Yunani, India, dan Persia. Kedua, terbongkarnya rahasia pembuatan kertas di Cina melalui para tawanan yang ditangkap di Samarkand, yang setelah dipelajari berulang-ulang, akhirnya orang-orang Muslim pun mampu membuatnya. Bahkan pabrik kertas di Baghdad menjadi pabrik kertas pertama terbesar di dunia Islam. Yang ketiga, berpindahnya para ilmuwan dari orang non-Arab, dari Persia, Yunani, dan lain sebagainya ke Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam, sistem berpikir tentang hakikat segala sesuatu berdasarkan ajaran Islam yang tertuang di dalam Al-Quran dan Hadis. Tujuan Islam mengajarkan berpikir filsafat ada 3. Yang pertama, agar setiap muslim memiliki wawasan yang luas, menyeluruh, teratur, dan terpadu. Maksudnya, bersifat mampu menangkap atau menerima dengan baik, luas dan lengkap tentang ruang lingkup atau isi, dan memperlihatkan wawasan dengan baik, selalu bertanya dan dapat menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, tidak cepat puas terhadap prestasi yang telah dibuat. Mewujudkan perilaku sebagai cermin menghayati Islam di masa kejayaan. Yang pertama, telaah dan kajian bahwa kejayaan Islam itu terbukti pernah ada di dunia, dan jejak-jejaknya masih bisa dilihat sampai saat ini. Kemudian pendorong untuk tetap memiliki semangat dalam menapaki sejarah lebih lanjut agar lebih baik lagi, sekaligus mengambil pelajaran agar tidak mengulangi kegagalan dari sejarah masa lalu. Yang ketiga, tumbuh tanggung jawabnya yang tinggi melalui profesi masing-masing, agar selalu memperjuangkan tercapainya kemuliaan Islam dan kaum muslimin demi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Hikmah mempelajari Islam pada masa kejayaan. Ajaran Islam yang membawa keseimbangan antara capaian lahir dan batin serta kesuksesan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, adanya kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat yang dijamin oleh aturan yang berlaku, meskipun ada juga yang berbeda dengan pendapat umum, tetapi tetap menghargai pendapat yang cerdas dan brilian. Adanya khalifah, amir, raja-raja muslim, menteri-menteri berpengaruh yang memberikan dorongan dengan dana berlimpah bagi perkembangan kemajuan Islam. Dan yang terakhir, hikmah yang dapat kita petik, yang pertama, kita tahu bagaimana perjuangan para tokoh Islam. Kita harus mencontoh semangat perjuangan beliau-beliau para tokoh Islam dan mengambil hikmah dan pelajaran sebagai renungan hidup. Demikian tadi penjelasan mengambil pelajaran dari kejayaan peradaban Islam. Saya kira sudah cukup. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kelebihan dalam kata-kata saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.